Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Chelsea berencana mendatangkan Luis Enrique untuk menggantikan posisi Graham Potter. Sementara Manchester City terancam mendapat pengurangan poin dan terancam degradasi. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Serie A. Ada Lazio yang gagal memetik 3 poin setelah ditahan imbang Hellas Verona dengan skor 1-1. Nah, di laga ini juga sang pelatih Maurizio Sarri merasa kecewa dan meminta para pemainnya untuk nggak terus membuang-buang poin. Lazio gagal meraih hasil sempurna saat melakoni lanjutan Serie A menghadapi Hellas Verona. Skuad asuhan Maurizio Sarri ditahan imbang dengan skor 1-1. Skuad Le Equil berhasil unggul lebih dulu lewat Pedro Rodriguez di menit akhir babak pertama. Sedangkan Verona mampu membalas melalui Kairol Ngonge di menit ke-51. Hasil ini pun membuat Lazio gagal naik ke posisi 3 klasemen sementara. Ciro Immobile CS hanya berada di peringkat 4 dengan mengkoleksi 39 poin. Usai laga berakhir, Sarri sangat kecewa dengan permainan anak asuhnya. Dia bilang kalau Lazio harus berhenti buang-buang poin di laga berikutnya. Kita masuk ke rumor transfer, ada Arsenal yang mengincar Youri Tielemans dan Kaoru Mitoma. Masih dari klub Premier League nih, ada Chelsea yang mengincar Luis Enrique untuk menggantikan posisi Graham Potter. Di musim panas nanti, Arsenal mulai mencari pemain di posisi gelandang. Salah satunya dengan mengincar gelandang tengah Leicester City yakni Youri Tielemans. Menurut jurnalis Ben Jacobs, Arsenal akan berusaha untuk mendatangkan Tielemans secara gratis. Apalagi gelandang Belgia ini sangat berhasrat bisa bergabung ke klub London tersebut. Di sisi lain, skuad The Gunners mengincar Tielemans karena penampilan gemilangnya di Leicester City. Dia telah mencatatkan 3 gol dari 21 penampilannya di ajang Premier League musim ini. Arsenal dikabarkan sedang mengincar Kaoru Mitoma dari Brighton. Winger asal Jepang ini masuk dalam daftar rencana belanja Mikel Arteta untuk mengarungi musim 2023-2024. Bukan tanpa alasan, skuad The Gunners mengincar pemain 25 tahun ini. Pasalnya Mitoma baru-baru ini sering mencuri perhatian dengan skill dan gol cantiknya. Namun Arsenal harus menyiapkan 35 juta euro untuk menebus Mitoma dari skuad The Seagulls. Selain itu, Chelsea dan Liverpool juga tertarik untuk merekrutnya. Chelsea melakukan banyak pembelian pada transfer musim dingin lalu. Alasannya skuad asuhan Graham Potter masih dalam performa yang buruk dalam kompetisi musim 2022-2023. Tercatat Chelsea melakukan 9 perekrutan anyar pada musim dingin kemarin. Meski begitu, skuad The Blues masih ingin belanja besar pada bursa transfer musim panas mendatang. Salah satunya yaitu mendatangkan Declan Rice dari West Ham United. Bahkan Chelsea menyiapkan 100 juta euro demi bisa mewujudkan transfer tersebut. Posisi Graham Potter sebagai pelatih Chelsea dikabarkan sedang di ujung tanduk. Hal ini menyusul dari rentetan buruk yang kerap diterima oleh skuad The Blues. Media Vihayas mengabarkan kalau manajemen mulai ancang-ancang mencari pelatih baru. Nama yang muncul ada ex-pelatih timnas Spanyol yaitu Luis Enrique. Saat ini pelatih asal Spanyol itu sudah menganggur sejak mengundurkan diri dari pelatih timnas Spanyol. Sebelumnya Enrique sendiri punya rencana untuk melatih sebuah klub. Next ada Mason Greenwood yang didakwa bebas mendapat penolakan dari beberapa pemain Manchester United karena dinilai bakal mengganggu kestabilan tim. Nah, bicara soal pendepakan nih, ada juga Erik ten Hag yang berencana untuk melepas Anthony Martial yang nggak kunjung bangkit dari cederanya. Mason Greenwood berpeluang bakal kembali ke dalam skuad Manchester United. Hal ini menyusul pasca dicabutnya tuntutan sang pemain dari pengadilan. Sayangnya kehadiran Greenwood ke dalam skuad The Red Devil menemui titik buntu. Sebab banyak pemain setan merah yang ogah sang pemain untuk bergabung ke dalam skuad. Mereka beranggapan kalau kehadiran pemain Inggris ini akan mengganggu kekompakan tim. Apalagi saat ini ruang ganti setan merah dikabarkan sedang dalam kondisi yang bahagia. Oleh karena itu pihak MU sendiri sedang melakukan investigasi secara internal. Mereka baru akan mengambil keputusan setelah investigasi itu menemui hasil. Kontrak Anthony Martial bersama Manchester United akan berakhir di tahun 2024. Walaupun masih menyisakan 1 tahun lagi, setan merah berencana untuk mendepak sang bomber. Alasannya manajemen The Red Devil sudah habis kesabaran dengan cederanya Martial. Bahkan Erik ten Hag menilai sang pemain sangat gak bisa diandalkan di dalam tim. Dilansir dari Manchester Evening News, kepergian Martial disinyalir bakal bisa merevolusi total squad. Apalagi mereka membandrol Martial dengan mahar sebesar 100 juta euro. Manchester City mengincar gelandang tengah Brighton yaitu Alexis Mac Allister.
Gelandang Argentina ini didatangkan untuk menggantikan posisi Ilkay Gundogan yang sering dirumorkan cabut. Menurut laporan media Spanyol Viayas, Pep Guardiola tertarik dengan kemampuan sang pemain. Oleh karena itu dia pun meminta klub untuk mendatangkannya di musim panas mendatang. Di musim ini McAllister mencuri perhatian penggemar sepak bola dunia. Selain membawa Brighton ke posisi 6, dia juga sukses membawa timnas Argentina meraih gelar juara di Piala Dunia lalu. Manchester City mendadak menjadi klub yang paling disorot saat ini. Skuad The Citizens dituding gak memberikan informasi akurat mengenai laporan keuangannya selama 9 tahun. Periode itu dimulai pada musim 2009-2010 sampai 2017-2018. Kabarnya Premier League sudah melakukan investigasi terkait hal tersebut selama kurang lebih 4 tahun. Dengan begitu, pasukan Pep Guardiola ini terancam mendapat sanksi berat. Menurut reporter bernama Martin Ziegler, sanksi berat tersebut berupa pengurangan poin dan bahkan bisa saja terdegradasi. Selain itu, skuad Citizens juga berpeluang bakal ditinggal pelatihnya Pep Guardiola. Manajer asal Spanyol ini bakal mundur seandainya Manchester City terbukti bersalah atas kasus tersebut. Pihak Manchester City pun langsung memberikan tanggapan melalui situs resminya. Mereka mengaku terkejut dengan berita itu dan berharap komisi independen untuk mulai meninjau masalah ini. Nacho Fernandes yang belum mendapatkan klub dirumorkan akan merapat ke Wolverhampton. Sedangkan Barcelona dikabarkan tertarik untuk mendatangkan Rodri dari Manchester City. Nacho Fernandes diambang pintu keluar Real Madrid pada akhir musim nanti. Sebab kontrak sang pemain belum ada tanda-tanda untuk diperpanjang. Oleh sebab itu, bek asal Spanyol ini sedang mencari destinasi anyar pada musim panas mendatang. Kabarnya Wolves sangat tertarik untuk memboyong Nacho. Apalagi pelatih skuad The Wanderers yakni Julen Lopetegui sudah mengenal Nacho dengan baik. Keduanya sudah pernah bekerja sama saat di Real Madrid dan timnas Spanyol. Atletico Madrid dikabarkan sedang membutuhkan amunisi baru di sektor lini tengah. Mundo Deportivo mengabarkan kalau skuad Los Rojiblancos mengincar N'Golo Kante yang kini tersisih dari Chelsea. Pasukan Diego Simeone ini tertarik untuk merekrut pemain Prancis itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun Los Rojiblancos harus siap menerima konsekuensi seandainya merekrut Kante. Pasalnya ex-gelandang Leicester City ini menjadi pemain BPJS yang kerap masuk ruang ganti medis. Terbukti di musim ini saja Kante baru tampil sebanyak 2 pertandingan di berbagai kompetisi. Rodri dirumorkan sedang diincar oleh klub raksasa asal Spanyol yakni Barcelona. Skuad Blaugrana mendatangkan Rodri sebagai pengganti dari Sergio Busquets yang bakal hengkang akhir musim. Selain itu, Xavi Hernandez sedang mencari pemain yang bisa main di banyak posisi. Seperti diketahui, Rodri merupakan pemain yang bisa main di gelandang dan bek tengah. Apalagi peluang Barcelona untuk mendatangkan pemain asal Spanyol itu terbilang besar. Pasalnya saat ini Manchester City sedang dalam masalah FFP dan terancam hukuman berat. Florentino Perez dikabarkan bakal hengkang dari Real Madrid karena usianya yang sudah nggak muda lagi. Bicara soal Real Madrid, mereka mengincar Khvicha Kvaratskhelia dan Victor Osimhen yang tampil memukau di Serie A. Real Madrid meraih kesuksesan besar dalam masa kepemimpinan Florentino Perez. Sang presiden sudah memimpin El Real sejak tahun 2000 sampai 2006 dan 2009 hingga saat ini. Sayangnya klub yang bermarkas di Santiago Bernabeu itu bakal ditinggal presiden terbaiknya. Alasannya Perez kini sudah memasuki usia yang gak lagi muda yakni 78 tahun. Dalam eranya Perez sudah memberikan 7 trofi untuk Liga Champions skuad Los Blancos. Setelah itu dalam eranya juga Perez juga mendatangkan banyak pemain bintang dunia. Pemain tersebut mulai dari Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, dan David Beckham. Sementara itu kedatangan Cristiano Ronaldo merupakan yang paling sukses di masanya. Real Madrid mulai berbenah untuk menyiapkan rencana gila untuk musim depan. Pasalnya saat ini skuad El Real dianggap kurang menggigit dan kurang mampu bersaing. Untuk itu Real Madrid mengincar Victor Osimhen dan Khvicha Kvaratskhelia untuk diboyong. Kabarnya skuad Los Blancos sudah menyiapkan dana yang besar untuk keduanya. Kabar terbaru, Real Madrid menawarkan 200 juta untuk Napoli demi kedua pemain tersebut. Tentunya ini merupakan tawaran yang sangat sulit untuk ditolak oleh skuad Partenope. Mateo Kovacic tampil lumayan apik di sektor lini tengah saat memperkuat Chelsea di musim ini. Gak heran kalau gelandang Kroasia itu tengah menjadi incaran raksasa Serie A Juventus. Skuadnya tua saat ini memang sedang membutuhkan gelandang anyar.
Demi bisa mewujudkan hal tersebut, mereka pun telah menyiapkan Denny Zakaria sebagai alat pertukaran. Padahal di musim ini Kovacic sedang mengalami cedera yang mengharuskannya absen panjang. Namun Bianconeri nggak keberatan dan siap merekrutnya di musim panas. Manuel Neuer dirumorkan bakal angkat koper dari Bayern Munchen di musim panas nanti. Alasannya kiper asal Jerman itu sedang dalam masalah internal dengan manajemen di Rotterdam. Saat itu Neuer mengecam keputusan klub yang memecat pelatih kiper mereka yakni Toni Tavalovic. Pasalnya Tavalovic diduga telah membocorkan informasi tim ke pihak luar. Di musim ini Neuer sendiri tampil nggak seperti biasanya. Transfer Market mencatat kalau ex-kiper Schalke ini kerap mengalami cedera dan sudah menepi sebanyak 7 pertandingan. Pierre-Emerick Aubameyang saat ini mengalami masa-masa sulit di Chelsea. Pasalnya pemain asal Gabon itu mulai tersisih sejak kedatangan Graham Potter pada bulan September 2022 lalu. Oleh sebab itu, skuad The Blues mempersilahkan Aubameyang untuk hengkang pada musim panas nanti. Mendengar hal itu, Los Angeles FC bergerak cepat untuk bernegosiasi dengan sang pemain. Klub asal Amerika Serikat tersebut akan bertanya dengan Chelsea untuk kemungkinan memboyongnya ke MLS. Artinya jika kesepakatan tercapai, keputusan akhir ada di tangan Aubameyang. Pasca mengalami kekalahan atas Tottenham Hotspur, Pep Guardiola menyampaikan alasan yang gak biasa. Pelatih Spanyol ini menyebut kalau kekalahan ini disebabkan karena faktor kelelahan. Sebab para pemain harus menempuh perjalanan dari Manchester ke London selama kurang lebih 4 jam. Walaupun begitu, Guardiola merasa bangga dengan pencapaian anak asuhnya itu. Bahkan ex-pelatih Barcelona ini berterima kasih kepada para pemainnya yang sudah bekerja keras. Sebab mereka dianggap sudah menunjukkan permainan terbaik di atas lapangan. Sejak kedatangan Erik ten Hag, Manchester United mulai kembali menemukan marwahnya sebagai klub papan atas. Gak heran kalau sejumlah legenda mereka mulai keluar-keluar terkait hal tersebut. Termasuk Gary Neville yang merasa yakin kalau Setan Merah bakal menjuarai Premier League. Dia mengatakan kalau hal itu sangat masuk akal mengingat kompetisi baru berjalan setengah musim. Ada banyak alasan mengapa Neville memfavoritkan The Red Devil untuk juara. Salah satunya faktor internal yang saat ini sedang berjalan harmonis. Kalau tadi berita rumor, kita masuk ke berita resmi ya guys. Ada Leeds United yang memecat Jesse Marsch dari kursi kepelatihan. Sementara di kabar menutup ada Real Madrid yang merilis skuad mereka untuk Piala Dunia antar klub di mana nggak diperkuat oleh 2 pemain utama mereka. Kira-kira siapa ya guys? Jesse Marsch resmi dipecat dari kursi kepelatihan Leeds United pada dini hari tadi. Sang manajemen memecat pelatih asal Amerika Serikat itu menyusul rentetan buruk Leeds di musim ini. Sejak bulan November, skuad The Whites tercatat belum meraih satupun kemenangan. Terakhir kali mereka berhasil dikalahkan Nottingham Forest 1-0 di Premier League pekan lalu. Akibat kerap mendapat hasil negatif membuat Leeds harus terseok-seok di papan bawah klasemen. Real Madrid merilis skuad resmi untuk bermain di kompetisi Piala Dunia antar klub. Dalam skuadnya, El Real tampil pincang dengan gak diperkuat 2 pemain utamanya. Mereka adalah Thibaut Courtois dan Karim Benzema. Diketahui kedua pemain tersebut menepi karena mengalami cedera. Courtois sendiri mengalami cedera sebelum laga melawan RC di Mallorca. Sementara Benzema sudah menepi dalam beberapa pertandingan termasuk RC di Mallorca. Tanpa diperkuat 2 pemain utama itu tentunya menjadi kerugian besar bagi skuad Los Blancos. Rumor kemindahan Nicolo Zaniolo ke Galatasaray mulai menemui titik terang. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan kalau gelandang Italia itu sudah menemui kesepakatan merapat ke klub Turki tersebut. Menurut laporan Romano, pemain AS Roma ini bakal terbang ke Turki pada hari ini. Seandainya berjalan sesuai rencana, Galatasaray bakal mempermanenkan Zaniolo dengan menebus klausul rilisnya. Sebelumnya, AS Roma sendiri memang berencana melepas Zaniolo di musim dingin ini. Alasannya karena ex penyerang Inter Milan ini sedang mempunyai masalah dengan sang pelatih Jose Mourinho. Madura United nggak kunjung bangkit sampai memasuki pekan ke-23 BRI Liga 1. Di laga terbarunya, skuad Sapekera berhasil dipermalukan oleh sang tamunya Persis Solo dengan skor 2-3. Di babak pertama, kedua tim mengakhiri laga dengan skor 1-1. Saat itu Madura unggul terlebih dahulu lewat Beto Gonçalves sebelum akhirnya disamakan lewat gol bunuh diri dari Novan Setia Sasongko. Memasuki babak kedua, Persis sempat berbalik unggul lewat gol Alfat Fatier di menit ke-46. Skuad Sapekera berhasil menyamakan kedudukan melalui gol kedua dari Beto Gonçalves. Gol dramatis Alexis Mesidoro memboyarkan hasil imbang bagi sang tuan rumah. Dengan hasil ini, Madura tertahan di peringkat 4 klasemen dengan perolehan 37 poin.
Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Nana Suryana. Barcelona semakin kokoh di puncak klasemen sementara Liga Spanyol menyusul kekalahan Real Madrid semalam. Ya guys, kira-kira Madrid masih bisa nyusul Barcelona nggak ya di puncak klasemen? Komen di bawah guys, sampai jumpa!